bahwa ada intervensi dirimu untuk menjebloskan Niki ke. Nah, ini menarik nih. Boleh Kak, kasus Terima kasih pertanyaannya. Ya, Nih. Saya mengikuti terdakwa Nikita. Terima kasih pertanyaannya. Sangat disayangkan ya. Si Nikita Mirzani ini biasanya pinter. Biasanya dia sangat hati-hati atas informasi yang diberikan oleh netizen. Ya, kok kali ini dia serendah itu? Kok kali ini dia sepicik dan sereceh itu mendapatkan informasi dari netizen yang nggak tahu junturungannya, nggak jelas, dia telan mentah-mentah. Saya sebagai orang yang disebut terus sama dia, bukannya marah ya, malu. Kenapa dia serendah ini sekarang mempunyai statement-statement yang tadinya kan statementnya wow gitu ya, apa yang keluar dari mulutnya itu bombastis sesuatu. Kenapa sekarang informasi dari netizen yang nggak jelas kali kamu telan mentah-mentah? Kenapa itu? Kenapa dia jadi seperti ini? Siapa yang membriefing kamu? Kenapa kamu jadi serendah ini? Ada pertemuan dirimu dengan JPU Dona katanya. Saya ada sayembara 244 miliar. Besarnya sama dengan tuntutan si terdakwa Nikita Mirzani ini kepada pelapor yang melaporkan dia. Kalau ada foto saya dengan yang terhormat JPU Ibu Dona, wah seru nih. Karena saya kenal pun tidak, ketemu juga nggak pernah, ngelihat aja cuman di TV pada saat persidangan. Kok bisa dia telan mentah-mentah informasi yang akhirnya membawa dia punya musuh loh. Dia mengatakan itu di depan majelis hakim yang mulia tanpa jelas sumbernya dari mana, kebenarannya dari mana. Kok bisa serendah ini dia mengatakan statement-statement yang nggak jelas seperti itu. Saya tantang itu. Mungkin ada kepikiran juga kalau ini keterlaluan, terus saya di framing seolah-olah saya ada dalam lingkaran sindikat pemeras skincare di Indonesia ini. Saya akan bawa ke kantor, saya akan bawa ke jalur hukum. Tapi Kak Fit melihat ini kan kayak udah jadi apa ya, giringan opini yang mungkin berbeda dengan aslinya. Gimana, merasa geram nggak sih Kak? Saya nggak geram. Awalnya saya geram, dari geram ya udah jadi lucu gitu ya. Dari lucu kok aneh ya, jadi jijik. Sekarang jadi kasihan gitu. Semakin kesini semakin ngawur. Bukannya semakin sini semakin fokus kepada pembelaan dirinya agar terjerat dari tuduhan TPPU dan pemerasan. Kenapa? Fitri Salhuterus selalu menjadi cerita-cerita dalam setiap persidangan. Nanti kalau saya ngomong begini, pendukung-pendukungnya dibilang ikut campur terus. Padahal kan selama ini saya hanya bereaksi atas aksi-aksi yang terjadi, yang ditimbulkan oleh dia. Gitu ya, jangan marah kalau saya balas. Saya kan udah bilang, saya udah nggak bisa diam lagi. Sekarang kalau ada apapun berita tentang saya yang nggak benar, saya luruskan, sekalian saya injek. Nggak bisa lagi saya diem. Kak, ini kan di penghujung kalimat yang kemarin. Nah, JPU nih. Dona, loh, JPU Dona. Beda. Tapi dinilai terlalu berani nggak sih sampai akhirnya bisa menyebut itu kalau kakak bilang mengklaim kalau Ya kalau keberanian mah ya dia mah kan udah tahu ya, kita sama-sama tahu lah sini kita ini bagaimana sifatnya. Ya dia mah kan apa aja asal jeblak aja. Dia bukannya berani, dia bodoh ya. Menurut saya dia bukan berani, dia gegabah dan cenderung bodoh. Karena dia akhirnya apa? Jadi bikin orang kesel. Kalau saya sih nggak akan kesel ya. Kalau ibu JPU yang selalu didoxing sama dia, yang selalu difitnah-fitnah, apakah mempunyai kesabaran seperti saya? Kak Fitri, salah satu akun yang disertakan itu Duta Intel, yang dimana beberapa Ya itu posting. Duta Copet. Udah Iya. saya nggak mau komentar atas nama itu. Dia adalah orang yang mengikuti jejak si Nikita Mirzani ini melakukan premanisme di dunia maya. Itu udah terlalu receh, terlalu sampah lah. Saya nggak mau berkomentar atas nama si Duta Copet itu. Biar aja itu menjadi konon, katanya kan dia dibayar oleh Dr. O untuk nyerang-nyerang saya. Go ahead, enjoy. Saya nggak akan gentar, saya nggak akan peduli juga. Kak, soal vonis Fadel 9 tahun kebetulan dari Nikita Mirzani next week. Harapan kakak untuk permasalahan ini sebenarnya apa sih? Ya, Harapan saya ya.
tidak ada copet-copet, tidak ada preman-preman di dunia maya, karena kita menghadapi preman dunia nyata udah cukup lah, jangan ditambah-tambah lagi ya. Kasihan para pengusaha kalau punya dua preman dunia nyata dan preman dunia maya. Ini jadi contoh ya buat siapapun yang menggunakan sosial medianya untuk melakukan tindakan-tindakan tidak baik, melakukan tindakan kriminal, ini jadikan contoh. Tapi Kak, kalau melihat perilaku terdakwa sendiri pada saat di ruang persidangan banyak banget kayak mengejek JPU kayak gitu, itu berpengaruh kan sih Kak sama putusan? Ya kita juga nggak usah dipertanyakan lah, itu mah kan kita tahu ya, namanya jadi terdakwa kan harus berkelakuan baik biar menjadi catatan nanti. Menimbang, jangan menimbangnya itu tidak berkelakuan baik, kan gak konyol. Kalau menimbang selama dalam persidangan berkelakuan baik kan bagus, tapi kalau menimbang selama persidangan tidak berkelakuan baik, ya apes yang dicari. Kalau dari penilaian Kak Fitri sendiri sepanjang mungkin ikuti kasus dari Nikmir sendiri, bisa dikatakan kayak lama juga nggak sih ini persidangan Kak? Nggak lama lah, memang kan yang dijerat pasalnya ngeri ya, TPPU dan pemerasan. Coba deh kalian ikutin, sidangnya TPPU itu paling cepat berapa bulan? 3 bulan. Berapa bulan? Kalau nggak 3 per 6 bulan deh. Nah udah kan, ya sudah kan, nggak ada anehnya kan. Ini kan bukan kayak Sioke sidang ITE, ini kan sidang TPPU. Harus Tapi kan juga banyak mempertanyakan soal masa penahanan dia nih, ya kan, untuk dalam proses pengadilan ini Mbak Fitri itu melihatnya akankah dia lepas dari masa tahanan, apakah lebih diutamakan teman-teman semua, majelis hakim yang mulia dan ibu dan bapak JPU itu pasti sudah memperhitungkan semua. Ini kasus yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kan nggak mungkin dong mereka tidak punya perhitungan ujuk-ujuk si terdakwa ini lepas karena masa sidangnya habis, waktunya habis, itu nggak mungkin dong. Jangan dibesar-besarin lah. Saya meyakini bahwa semua ini sudah diperhitungkan, dan saya meyakini juga pada saat yang tepat tuntutan dan vonis itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Kak Fitri, kalau NN kan melaporkan ke Fitri di Polres Jaksel, ada update terbaru nggak Kak mungkin yang Kak Fitri dapat? Kamu tanyanya ke sana, jangan ke saya. Ya. Tapi berarti belum ada update. Ya kamu tanyanya ke sana, jangan ke saya. Kalau Kak Fitri sendiri ada niatan nggak, kan nama kakak selalu disebut-sebut, itu kan bisa dibilang pencemaran nama baik Kak Fitri juga dikaitkan dengan kasus ini. Saya kalau nggak berhenti melibatkan menyebut-nyebut nama saya terus, ya mungkin ada baiknya saya juga melaporkan, karena ini nggak lucu ya. Ini kan mengenai masalah besar, membawa-bawa nama pejabat negara yang selalu ya sudahlah, tahulah, tapi nantilah saya pertimbangkan apakah apakah saya punya waktu sekedar untuk melaporin si terdakwa ini. Saya masih punya mulut dan jari saya masih bisa melawan, tapi nanti kalau udah keterlaluan mungkin saya pertimbangkan lagi. Kak Fit, kemarin dalam persidangan NM juga pihak kuasa hukum NM itu memberikan bukti rekaman suara, dan NM sendiri juga kemarin katanya mau dipanggil diperiksa KPK. Ya baguslah, mudah-mudahan lawyernya ya tidak mengikuti dan tidak ikut-ikutan menelan mentah-mentah berita yang tidak jelas. Itu kan saya lihat lawyer-lawyer cukup ternama ya, cukup pinter lah untuk memilih mana sih berita yang benar, mana yang enggak. Kalau saya sih boleh menyarankan ya, jangan downgrade, harusnya terdakwa ini yang upgrade, ikut kalian, jangan kalian yang downgrade, ikut permainan terdakwa. Kan kalian pembela untuk kepentingannya terdakwa ya. Sudah cukup lah terdakwa berulah, terdakwa melakukan hal-hal yang tidak baik di majelis hakim yang mulia, tidak ada yang melarang, itu sudah cukup lah. Saya jadi kasihan sih sama si terdakwa Diki ini, kok nggak ada yang bisa mengendalikan dia untuk chill gitu ya, fokus pada kasusnya. Sebentar lagi dia dapat tuntutan, sebentar lagi vonis. Jangan melebar. Kalau saya lihat kan akhir-akhir ini melebar ya kemana-mana. Tapi Kak Fitri melihat dari posisi melebar itu, dari sisi kita masyarakat sendiri, bahwa dia merasa nggak bersalah, makanya dia perilaku kayak gitu gimana? Maling mana ada yang ngaku sih? Kan di fakta persidangan sudah jelas bagaimana percakapan kemarin dibacain, chattingan antara dia sama
Mail sama dokter Oki ya, sama Samira kan udah tahu ya. Udahlah, kita itu belajar pintar ya, jangan kita itu asal ngomong tapi kita tidak mengikuti fakta persidangan. Ya kalau sekarang dari kubu terdakwa dan fansnya merasa tidak bersalah ya sangat wajar. Itu yang saya lakukan dulu saat saya membela si terdakwa ini berkali-kali. Nanti pada saatnya mereka akan melek seperti saya. Setelah apa? Setelah tahu aslinya bagaimana. Kalau saya kan kemarin buta, sekarang kan saya udah nggak buta, jadi ya sudah lah. Jadi saya lucu kalau ada kelompok-kelompok yang membela dia dikriminalisasi. Mau tahu jubik saya apa? Oke.